Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang jam setengah 2 siang dan saya sudah berada di dalam stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, teman-teman. Ini panas banget. Hawanya panas banget, udaranya panas banget di sini karena memang pesisir pantai ya. Dan stasiun Semarang Bank Jateng ini ketinggiannya elevasi dari laut cuma 2 meter saja dan dekat banget dengan pelabuhan, teman-teman. Makanya di Semarang ini cuacanya panas tuh, terus udaranya ya panas, kering. Dan dari stasiun Semarang, siang hari ini saya akan menuju ke kota Solo. Nanti akan naik kereta api Joglo Semarkerto, Loop Line Jogja Jateng. Jadi Joglo Semarkerto itu berangkat dari Solo, tujuannya ke Solo lagi, teman-teman. Satunya lewat selatan, lewat Jogja, Purwokerto, Tegal, Semarang, lalu balik ke Solo. Satunya lagi lewat Solo ke arah Semarang, Tegal, Purwokerto, lewat Jogja, dan kembali lagi ke Solo. Jadi muterin Jawa Tengah. Nah, saya siang hari ini kebagian kereta yang keberangkatannya dari Solo pagi tapi lewat selatan. Lewat Jogja, lewat Kebumen, lewat Purwokerto, Tegal, terus sampai di Semarang nanti jam 14.17 ya. Itu keberangkatannya, ding. Jadwal keberangkatannya jam 14.17 dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng menuju ke kota Solo. Seperti apa trip hari ini menggunakan kereta api Joglo Semarkerto? Ikuti terus dan jangan sampai di skip videonya. Posisi kereta api Angkot Bro Anggrek berada di stasiun Malari. Kereta api Angkot Bro Anggrek akan diperkirakan tiba di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kereta api Angkot Bro Anggrek. Ini musiknya bikin ngantuk ya. Apalagi kalau di sini ada sofa kayak di Jogja itu kayaknya enak banget, kayaknya tidur siang sambil nunggu kereta kalau masih ada 1 jam waktu tunggunya di stasiun Semarang ya. Diiringi alunan musik keroncong, terus anginnya silir-silir. Tadi barusan ada pengumuman, teman-teman. Jadi kayak diulang-ulang, udah 3 kali update posisi kereta Argo Anggrek sekarang udah di mana gitu, intinya sudah dekat atau masih jauh dan perkiraan waktu tibanya kapan. Karena Argo Anggrek mengalami keterlambatan ya, dan cukup lama ya, sekitar 50 menitan ya, karena 13.12 harusnya berangkat tapi sampai sekarang jam 13.45 masih belum tiba di stasiun Semarang Tawang, dan jadwalnya jam 14.00 baru tiba masuk di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Ya namanya juga kereta unggulan ya, kereta nomor 1 di lintas utara di Indonesia, Raja Jalur Utara. Otomatis kalau ada keterlambatan dan lain-lain ya mungkin minta maaf, diulang-ulang terus, diupdate terus posisinya sampai mana. Tapi kayaknya kalau misalkan naik kereta yang enggak se-elit Argo Anggrek mungkin cuma dikasih taunya sekali aja. Biasanya saya pas naik keterlambatan gitu cuma dikasih tahu sekali jamnya kapan, udah nanti ditunggu sampai keretanya datang. Tadi saya sudah boarding masuk tapi menggunakan face recognition gate yang langsung otomatis jalan aja kalau kita udah punya tiket dan jadwal keretanya sudah mendekati keberangkatan, nanti gate-nya otomatis akan kebuka, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai KTP atau mungkin nunjukin tiket fisik. Jadi kalau teman-teman buru-buru, mepet-mepet datangnya, tapi jangan mepet-mepet lah, nanti ketinggalan kereta. Itu bisa masuk aja, kayak sama lari aja juga kayak scan wajah kita ya. Tapi harus daftar dulu ya, sudah terdaftar di sistemnya. Kalau mau daftar biasanya di deket pintu masuk di gate itu ada petugas yang siap melayani untuk pendaftaran face recognition gate. Tapi misalkan teman-teman nggak pakai face recognition gate, itu juga bisa menggunakan tiket fisik dan KTP seperti biasa ya, teman-teman. Nanti ada gate-nya sendiri terpisah. Tapi untuk di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng ini ada 2 layanan untuk boarding masuk. Ada layanan face recognition gate yang otomatis, lebih canggih, lebih cepat, lebih efisien, dan satunya menggunakan tiket dan KTP. Tapi kalau misalkan
ngantri, yang tiket KTP pasti ngantri panjang banget karena kan dicek satu-satu ya. Tapi kalau yang pakai face recognition gate, otomatis kalau sudah punya tiket dan jadwalnya sudah mendekati keberangkatan, gate-nya akan otomatis kebuka sendiri teman-teman. Suasana siang hari ini di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng nggak terlalu rame penumpang ya teman-teman, masih banyak kursi-kursi yang kosong. Sekarang jam 13.55, sudah mendekati jam 2. Ini sepertinya masih penumpang-penumpang Argo Anggrek tujuan Surabaya sih kalau dilihat dari penampilannya. Kalau penumpangnya joglo, nggak tahu nih hari ini akan penuh atau enggak. Kalau saya ngecek tiketnya sih masih tersedia ya untuk kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Kalau Banyu Biru pasti udah habis teman-teman, karena penumpang peminatnya Banyu Biru banyak banget sih. Kalau joglo ini saya juga belum pernah naik, dan ini first time naik kereta api Joglo Semarkerto tapi nggak ikut ngelup ya. Cuman dari Semarang nanti menuju ke Solo balapan. Di stasiun Semarang Tawang juga tersedia fasilitas untuk isi ulang air minum secara gratis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa air minum botol dan habis airnya bisa diisi ulang. Ini dispensernya ada di dekatnya pintu keluar. Pintu keluar dan musola di sebelah timur stasiun Semarang Tawang. Jadi lumayan kan? Kita nggak usah beli air minum di toko karena sudah disediakan di setiap stasiun besar. Sekarang sudah banyak tersedia dispenser yang airnya sudah disterilisasi untuk bisa diisi ulang secara gratis oleh penumpang kereta api. Ini bisa disetting juga ya untuk modenya, ada mode dingin, suhu ruangan, dan panas. Jadi kalau di stasiun Semarang Tawang ini di dekatnya pintu keluar di sebelah timur atau dekat musola teman-teman. Cuman ada di sini aja kayaknya. Nggak ada di ujung barat, kayaknya nggak ada. Jam 14.00 tapi belum ada pengumuman untuk kereta api Argo Bromo Anggrek segera tiba dan masuk di stasiun Semarang Tawang. Mungkin molor lagi ya harusnya. Harusnya jam 13.12 Argo Bromo Anggrek Surabaya Pasar Turi tujuannya. Tapi sampai sekarang masih belum tiba di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Terlambat sekitar 48 menit untuk sampai saat ini. Belum ada keretanya. Di ujung sebelah timur stasiun Semarang Tawang ini ada yang warna merah kayak jeruji. Dalamnya itu adalah pipa untuk mengisi bahan bakar untuk kereta pembangkit dan lokomotif ya sepertinya teman-teman ya. Jadi kalau mau ngisi HSD ya, bahan bakar lokomotif atau pembangkit di stasiun Semarang Tawang ini juga bisa. Saya baru aja ngecek di Google. Panas yang berlebihan di kota Semarang, suhunya 36 derajat, feels like-nya 38. Panas banget rasanya teman-teman. Wah, beneran sih ini panas banget nih karena daerah pesisir ya dan banyak pabrik. Jadi sangat-sangat panas. Suhunya segini. Ini sepertinya ada masinis Argo Bromo Anggrek yang akan menggantikan masinis dari Cirebon menuju ke Jakarta. Jadi di Semarang Tawang ini ada pergantian kru masinis ya. Kalau dari Jakarta Argo Anggrek gantinya 3 kali. Jakarta sampai Cirebon, Cirebon Semarang, dan Semarang sampai Surabaya Pasar Turi. Kereta Raja Jalur Utara Argo Bromo Anggrek hari ini 31 Agustus mengalami keterlambatan cukup lama ya. Harusnya 13.12 sudah berangkat, 14.08 baru masuk di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Dari Jakarta tujuan akhirnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Diiringi musik lagu bel kedatangan, musik atau lagu atau bel ya. Ya itulah, bel kedatangan di Daop 4 Semarang teman-teman. Gambang Semarang ya kalau nggak salah ya. 14.10 baru masuk. Kereta api Argo Bromo Anggrek terlambat sekitar 1 jam tiba di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Teman-teman, penumpangnya di dalam sepi banget loh, padahal hari Minggu loh ini. Tapi nggak rame kayak lintas Jogja. Di eksekutif 1 banyak kursi kosong teman-teman.
Ini kelas luxury-nya bawa 2 ya. Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper. Jadi bawa 2 kelas kereta luxury sleeper, teman-teman. Kereta api Argo Anggrek berangkat dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Terlambat sekitar 1 jam, teman-teman. Argo Anggrek melintas di tikungan dan jalur 2 dari arah barat. Ini kereta saya masuk, teman-teman. Langsung di belakangnya Argo Anggrek masuknya. Tuh anggreknya masih di sana tuh, kelihatan tuh. Joglonya di belakangnya, pas. Saya ada di ekonomi 6. Kayaknya paling belakang. Joglo Samarkerto eksekutifnya ada di depan ya, teman-teman. Berarti ekonominya ada di belakang. Oke, kita jalan lagi ke belakang. Ini ekonomi nyempil di depannya kereta makan, terus eksekutif. Belakangnya ekonomi lagi. Ekonomi 1, ekonomi 2-nya di belakang. Penumpangnya yang turun juga lumayan banyak di Semarang, teman-teman. Kayaknya penumpang dari Purwokerto, dari Tegal, Pekalongan. Ekonomi 3. Masih ada waktu 1 menit lagi sebelum keretanya berangkat. Wah, jalan dari depan ke belakang juga capek juga, panas banget. Berarti tadi kemungkinan kesusul sama Argo Anggrek, tapi nggak tahu di mana. Pas banget tuh Anggreknya berangkat, Joglonya masuk. Oke, naik dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dingin. Ekonomi 6 nomor 16. Kereta api Joglo Samarkerto yang saya naiki diberangkatkan pukul 14.21 menit, terlambat sekitar 4 menit dari jadwal. Efek tadi kereta Raja Jalur Utara kereta api Argo Bromo Anggrek yang juga mengalami keterlambatan sekitar 1 jam dari jadwal. Ya, kita berikan dulu rel belok di stasiun Semarang Tawang, mumpung kereta paling belakang nggak ada penghalangnya. Samarkerto ini fasilitasnya menggunakan kereta ekonomi 80 penumpang, teman-teman. Kursinya kursi tegak berhadapan ya, tapi duduknya 22, bukan 32, kursi tegak yang 22. Kereta ekonomi Kemenhub tahun 2014. Jadi kapasitasnya 80 penumpang, cuman bukan kereta premium. 80 penumpang, kursi tegak berhadapan, dan AC-nya AC sentral, lumayan dingin. Terus penumpangnya ternyata lumayan sepi ya, teman-teman. Jadi nggak penuh seperti kereta api Banyu Biru. Nah, kereta api Joglo Samarkerto ini tadi berangkat jam 6 pagi, sekitar jam 6 pagi dari Solo Balapan. Tujuannya ke Solo Balapan lagi, tapi muter lewat Jogja, Kebumen, Purwokerto,
Tegal, Semarang, dan sekarang menuju ke arah Solo lagi teman-teman. Nanti dari Solo berangkat lagi menuju ke arah Semarang, namanya menjadi kereta api Banyu Biru. Berbeda dengan kereta api Banyu Biru yang jadwal keberangkatannya pagi ya, yang menggunakan rangkaian kelas eksekutif dan bisnis. Kalau Banyu Biru yang sore dari Solo ke arah Semarang, itu rangkaiannya menggunakan rangkaian kereta api Joglo Semarkerto yang saat ini saya naiki, membawa kelas eksekutif dan kereta ekonomi, tapi ekonominya kursi tegak berhadapan. Nanti yang dari Semarang malam itu juga menggunakan rangkaian yang sama ini teman-teman. Teman-teman juga bisa cek videonya waktu saya naik kereta api Banyu Biru yang menggunakan rangkaiannya kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki saat ini. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Penumpang dari Semarang menuju Solo sepertinya nggak rame ya. Banyak kursi kosong, jadi bisa dibilang setiap 2 kursi berhadapan yang harusnya diisi 4 orang penumpang, cuman keisi 1 penumpang sendirian. Jadi bisa selonjorin kaki dengan leluasa. Meskipun di depan kita ada penumpang lain, kaki kita juga masih bisa selonjoran dengan nyaman. Dan kalau pas penumpangnya penuh pun, kereta kelas ekonomi yang kapasitasnya 80 penumpang ini nggak adu dengkul kayak kereta ekonomi 106 penumpang. Perjalanan kereta api Joglo Semarkerto sekarang tiba di Stasiun Brumbung, stasiun percabangan jalur kereta lintas utara menuju ke arah Lamongan, Surabaya, Pasar Turi, dengan jalur kereta yang mengarah ke arah selatan menuju arah Solo dan jalurnya masih single track. Jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dari Semarang sampai ke arah Stasiun Tanggung. Dan nanti kita juga lewat Stasiun Tangkungnya teman-teman. Salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia yang sampai saat ini masih aktif digunakan. Kalau berhenti di Stasiun Brumbung ini rasanya sedih juga ya melihat rangkaian bekas kereta api Argo Bromo Anggrek zaman dulu. Sebutannya rangkaian gendut karena emang bentuk rangkaiannya spesial banget, berbeda dengan rangkaian kereta-kereta yang lainnya. Bahkan bisa dibilang dulu itu paling elit dan paling mewah. Pokoknya paling keren. Pintunya juga udah otomatis pakai tombol kayak kereta eksekutif dan ekonomi new generation. Bahkan juga udah pakai suspensi udara. Sekarang rangkaiannya harus terparkir, terbengkalai sampai berkarat dan mulai mengelupas catnya. Tadi ada mas-mas depan saya tapi pindah ke kursi sebelah sana, kayaknya kosong. Jadi bisa dibilang 1 kursi 1 orang teman-teman. Dan bisa dibuat selonjoran atau mau tiduran. Cuman kalau tiduran kayaknya kurang nyaman ya, karena ada pembatas armrest di pojok kiri kanan kursi, jadi kakinya nggak bisa selonjoran dengan leluasa. Paling kalau mau tiduran ya kayak gini, nyandar kayak gini, terus kakinya dinaikin ke kursi depannya. Tapi sepatu atau sandalnya dicopot ya, jangan sampai dinaikkan ke tempat duduk kursi, karena nanti kalau misalkan ada orang yang duduk, kursinya kotor. Terus di kereta ekonomi yang Kemenhub seperti ini, AC-nya AC sentral, dan ada meja, ciri khasnya mejanya gede banget, lebar kayak gini teman-teman. Gak tahu buat apa ya. Selebar ini, segede ini. Lalu di bawahnya ada 2 buah colokan yang bisa digunakan untuk ngecas handphone, tablet, laptop, dan gadget lah pokoknya. Jangan buat nyolokin pemanas nasi, heater, ataupun catokan rambut. Lalu ada korden atau tirai untuk setiap jendela, tapi menggunakan tirai yang ditarik, bukan roller blend seperti kereta-kereta baru. Dan ada juga di sini capstock atau apa ya, cantolan untuk tempat topi, tas kecil, jaket, atau mungkin makanan ya. Ada di setiap kursi di pojok dekat jendela teman-teman. Dan untuk nomor kursi, ini kebetulan banget saya juga ngaca aja sih. Saya duduk di nomor 16, nomor genap. Jadi di ekonomi 6 ini nomor genapnya yang searah dengan laju kereta, sedangkan nomor ganjil dari nomor 1, 3, 7, 5, 7, 9, dan seterusnya itu berlawanan arah dengan laju kereta. Kayaknya di ekonomi 5, 4, 3, 2 itu juga bakal berbeda teman-teman. Jadi tidak seragam atau tidak berurutan nomornya. Bisa jadi di ekonomi 5 nomor besarnya ini, nomor genapnya ini yang kebalik atau hadap mundur berlawanan arah kereta, sedangkan nomor ganjilnya yang searah dengan laju kereta. Nanti coba kita cek ya. Karena saya juga belum ngecek ke depan sih. Kebetulan di ekonomi 6 yang saya duduki ini, saya duduk di nomor 16, kita dapat kursi yang searah laju kereta. Dan ini juga nggak ada rumusnya ya teman-teman ya, karena ngasal aja sih saya tadi juga pesannya. Kita melintas langsung di Stasiun Tanggung, stasiun tertua di Indonesia ya.
umurnya sekitar 150-an tahun. Jadi jalur dari Semarang sampai Tanggung ini adalah jalur kereta pertama yang ada di Indonesia, kalau nggak salah. Yang pertama dibangun oleh pemerintah Belanda dari Semarang menuju ke stasiun Tanggung tadi ini teman-teman. Itu jalur pertama di tahun 1917 ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk Joglo Semarkerto kelas ekonomi yang saya naiki, itu kelas ekonominya tarifnya 100.000 teman-teman. Cuma ada satu tarif aja. 100.000 bakal dapat kereta yang seperti ini. Kursi tegak berhadapan, tapi penumpangnya nggak begitu ramai sih kalau dari Semarang ke arah Solo. AC-nya juga dingin, cuman minusnya kursi tegak ya. Jadi nggak dapat yang ekonomi new generation ataupun pokoknya bukan yang bagus lah. Karena Joglo Semarkerto itu keretanya pakai rangkaian kereta ekonomi Command Hub seperti ini teman-teman. Lalu untuk eksekutifnya 150.000, dapat kereta kelas eksekutif ya standarnya kereta eksekutif lah yang lebih nyaman dibandingkan dengan kelas ekonomi. Tapi kalau teman-teman mau lebih murah bisa naik kereta api Banyu Biru. Jadi nanti Joglo Semarkerto ini sampai di Solo sekitar jam 16.34. Lalu nanti sekitar jam 5 sore berangkat. Namanya menjadi Banyu Biru. Beda nama aja harganya udah beda. Nanti ekonominya jadi 40.000 teman-teman. Nah nanti malamnya berangkat lagi ke Solo namanya Banyu Biru. Nah ini ekonominya 40.000, eksekutifnya 80.000. Ini beda nama aja udah mempengaruhi harga kereta tarifnya. Karena kalau Banyu Biru cuma dari Solo ke Semarang, Semarang ke Solo ya. Sedangkan Joglo Semarkerto ini muterin Jawa Tengah dari Solo ke Solo lagi. Jadi yang malam ini, yang dari Semarang ke Solo balapan malam, ini juga menggunakan rangkaian kereta api Joglo Semarkerto ini. Tapi nunggu Banyu Birunya, nanti berangkat jam 5 dari Solo dan tiba di Semarang sekitar jam 6 atau setengah 7 malam. Kita sekarang melintas di wilayah Kedung Jati. Jadi kayak gini pemandangannya, hutan-hutan jati di sana, terus kayak berbukit-bukit. Kiri kanan tuh hutan jati. Bukit-bukit gitu, makanya keretanya juga nggak bisa kencang teman-teman. Dan bangunan-bangunan rumahnya masih pakai kayu. Makanya kereta-kereta di sini juga nggak bisa ngebut. Kecepatannya dibatasi maksimal kayaknya 50 atau 60 km per jam aja. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kedung Jati. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kedung Jati, Kita coba cek di ekonomi 5. PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ini di ekonomi 5 untuk nomor genap berlawanan arah laju kereta teman-teman. Nomor ganjilnya yang searah dengan laju kereta, tapi nomor genapnya berlawanan arah laju kereta di ekonomi 5. Di ekonomi 4 nomor genapnya yang searah laju kereta. Tapi nomor ganjilnya berlawanan arah laju kereta. Tuh kan ngacak kan, jadi kita udah nggak bisa nebak kursi yang searah laju kereta nomor berapa di kereta kelas ekonomi, apalagi yang berhadapan seperti ini. Perjalanan kereta api Joglo Semarkerto sekarang tiba di stasiun Kedung Jati, teman-teman. Ini yang turun juga sepertinya lumayan ada orang yang turun dan naik ya. Stasiunnya masih ciri khas bangunan Belanda banget. Vibes-nya Tegel-nya masih menggunakan tegel waffle seperti ini.
Kayak di Ambarawa ya vibes-nya. Stasiun Ambarawa. Dan di sebelah sana ada rel juga. Jadi stasiun Kedung Jati ini stasiun pulau yang diapit oleh rel di kanan kiri kereta. Tapi rel yang sebelah sana sudah tidak aktif. Yang di sebelah sana adalah rel yang menuju ke arah stasiun Ambarawa, teman-teman. Tapi relnya masih mati sekarang. Yang beroperasi hanya rel yang menuju ke arah Semarang. Nah, kalau teman-teman amati di sebelah sana juga ada rel ya, jalur kereta yang sebelah sana. Itu seharusnya digunakan untuk kalau ada kereta yang menuju ke arah stasiun Ambarawa, tapi sekarang relnya menjadi rel mati, teman-teman. Belum disambung lagi, belum direaktivasi lagi. Kalau dulu jalur keretanya bisa menuju ke arah Ambarawa ya, dari stasiun Kedung Jati ini. Ada percabangan menuju Ambarawa, terus kalau diterusin terus nanti ke Magelang, ke Jogja. Berjalan dari ekonomi 3 ke belakang, ternyata penumpangnya juga sepi ya. Banyak kursi-kursi yang kosong, satu orang bisa duduk sendirian di kursi yang kapasitasnya 4 orang. Di ekonomi 5 pun juga sama, penumpangnya nggak penuh sesak. Bisa dibilang sih okupansi kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang ke Solo ini nggak begitu banyak peminatnya. Apa karena tiketnya dirasa mahal ya, dan cuma dapat kereta kelas ekonomi dengan tarif 100.000. Kalau dibandingkan dengan kereta api Banyu Biru yang tiketnya cuma 40.000, udah bisa dapat kelas bisnis yang lebih nyaman, dan tarif 80.000 udah dapat kelas eksekutif untuk kereta api Banyu Biru. Bisa backrest di belakang. Cuman di sini tuh panas gerah gitu ya. Kayaknya cuaca di luar emang panas banget, teman-teman. Di sini banyak hutan jati soalnya ya. Jadi di dalam dingin, di bordes ini wah bawahnya anget-anget panas gitu. Ini pegang kaca aja udah panas, pegang pintu aja udah panas, teman-teman. Karena emang kayaknya hawanya di luar, udaranya, cuacanya di luar itu panas ya karena banyak hutan jati. Jadi ini udah mulai ngebut setelah meninggalkan stasiun Padas. Jadi sepertinya kecepatannya sudah ditingkatkan sampai 70-80 ya. Kalau tadi Kedung Jati kayaknya batas maksimalnya 60-70. Nggak bisa ngebut, teman-teman, karena relnya bergelombang dan tanahnya nggak landai. Ini rel keretanya sekarang kayaknya dari barat ke timur ya. Mataharinya jadi ada di belakang kita. Panas banget. Karena emang relnya tuh kayak muter-muter gitu, dari utara ke selatan, terus belok ke barat, ke timur, terus ke timur, nanti terus belok lagi ke selatan menuju ke arah Solo. Sepertinya kita mau masuk stasiun Telawa. Perjalanan kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Telawa, teman-teman. Ini kita di belakang sendiri.
kambing. Tak kira apa. Ini berhentinya juga kurang maju apa gimana ya? Pas banget sama wesel. Bukan wesel sih. Weselnya masih di situ. Jadi percabangan rel. Ini ada kambing lari-lari. Stasiunnya ada di sana teman-teman, jadi emang nggak dapat peron semua keretanya. Seperti inilah kondisinya. Di belakang nggak dapat peron, saking panjangnya mungkin Joglo Semarkerto. Bawa 6 ekonomi, terus 3 eksekutif sepertinya, 1 kereta makan dan kereta pembangkit ya kalau nggak salah ya. Atau MP deh, kereta makan pembangkitnya jadi 1. Jadi ada di Kabupaten Boyolali ya, stasiun Telawah. Jadi tadi Grobogan, Boyolali, terus depan nanti Grobogan lagi teman-teman. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta ekonomi Joglo Semarkerto teman-teman. Untuk toilet di kelas ekonomi itu biasanya ada di ujung depan dan belakangnya untuk setiap gerbongnya. Dan ada 2 jenis toilet, ada yang menggunakan kloset duduk dan ada yang menggunakan kloset jongkok di salah satu sisinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari kloset duduk, coba dicari di ujung depan atau di belakang di setiap gerbong teman-teman. Pasti ada kloset duduknya. Jadi ada 2 jenis, ada yang jongkok, ada yang duduk. Kalau yang di Joglo Semarkerto yang saya naiki di ekonomi 6, ini kloset duduknya ada di posisi belakang teman-teman. Jadi di paling belakang. Kalau yang kloset jongkok ada di sebelah depan. Toiletnya luas ya ruangnya dibandingkan dengan kereta ekonomi premium stainless steel maupun yang belum stainless steel. Kalau yang belum stainless steel tambah sempit lagi kayaknya. Nggak manusiawi menurut saya. Ini luas banget, buat gerak masih oke. Klosetnya kloset duduk ya. Ada hand grip juga di sini, terus ada tong sampah. Wastafelnya ada di sini, airnya mengalir terus karena selalu diisi. Tadi di Semarang sepertinya juga sudah diisi lagi. Ada sabun, tisu, pengharum ruangan, jadi toiletnya juga nggak bau, nggak pesing, dan selalu dibersihkan oleh OTC atau petugas cleaning service yang ada di kereta selama perjalanan. Ada cermin juga yang besar di sini teman-teman untuk ngaca. Jadi overall kereta itu sekarang toiletnya meskipun kelas ekonomi ya, meskipun teman-teman naik kereta lokal, itu toiletnya juga bisa digunakan dengan baik dan bisa dibuat BAB juga teman-teman. Jadi nggak usah ditahan-tahan selama perjalanan naik kereta ataupun berhenti di stasiun. Karena toilet kereta saat ini udah ada penampungan atau septic tanknya khusus. Jadi kotoran yang kita buang itu nggak langsung jatuh dibuang ke rel seperti zaman dulu. Jadi sekarang sudah ramah lingkungan dan toiletnya pasti selalu dikuras secara berkala. Diganti biobakterinya juga. Jadi di sini ada, di pojok sini biasanya ada ini, perawatan TRL, toilet ramah lingkungan sepertinya ya. Pengurasan dan penggantian biobakteri. Untuk kereta ekonomi 6 di nomor K3 01443 ya. Ada jadwalnya, jadi dikuras secara berkala, rutin, dan diganti biobakterinya sehingga toiletnya bisa digunakan dengan baik. Overall, meskipun kereta ekonomi tapi nyaman banget toiletnya teman-teman. Untuk kereta jarak jauh maupun kereta lokal ya. Dan jalur kereta di sini, ini adalah jalur kereta yang usianya juga cukup lama ya, ratusan tahun ya. Meskipun sebenarnya di seluruh Jawa ini juga usianya ratusan tahun, cuman jalur sini tuh termasuk jalur kereta yang tua teman-teman. Jadi dulu Semarang Tanggung, terus Tanggung dibuat lagi jalur kereta sampai ke Solo Jebres kalau nggak salah. Ini ada masih halte kereta lama tuh, halte Jetis, masih ada logo Z-nya juga. Halte kereta zaman dulu ya, halte kecil. Halte itu dia pemberhentian kereta cuman nggak punya jalur banyak. Kalau stasiun dia punya jalurnya ada banyak. Kalau sekarang kayaknya halte kereta itu udah jarang banget ditemui ya yang aktif. Kalau nggak salah saya masih inget, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Satu-satunya halte kereta yang masih aktif saat ini khususnya di Pulau Jawa ada di Daob 2 Bandung. Namanya halte atau stasiun Lewigong teman-teman. Itu ada di peta mana ya, Karangsari Cibatu Pak ya. Itu ada halte atau stasiun Lewigong. Itu nggak ada weselnya, jadi cuman bangunan kecil tapi bisa buat naik turun penumpang kereta lokal dan nggak ada PPKA-nya. Jadi keretanya berangkat sesuai dengan instruksi dari petugas atau apa gitu. Jadi kayak KRL gitulah. Jadi nggak ada jalur yang
Jalur 1, 2, 3 nggak ada, cuma satu jalur doang, terus ada bangunan kecil di situ. Nah itu bisa buat naik turun penumpang di halte Lewikong. Sama seperti halte-halte yang tadi kayak halte Jetis. Terus kalau nggak salah tuh di depan sini tuh ada halte lagi, halte apa ya namanya ya? Pokoknya ada lagi. Lumayan banyak di sini dan masih ada bangunannya kecil tapi nggak begitu kelihatan kalau kita nggak memperhatikan. Jadi jalur pertama yang ada di Indonesia itu jalur kereta yang pertama di Indonesia dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, ada di Semarang sampai Tanggung, stasiun Tanggung tadi kita sudah lewat, lalu dilanjutkan sampai stasiun Kedung Jati, Solo, terus Solo baru dilanjutin sampai ke Jogja. Sebelum Jogja tuh masih sampai Ceper Klaten, terus baru diterusin sampai ke Jogja teman-teman. Tahun 18 berapa ya bangunnya itu, terus sama ditembusin lagi ke arah Ambarawa. Jadi jalur sini itu termasuk jalur yang masih dibilang jalur tua di Indonesia ya, sebelum ada jalur ke arah Jawa Timur, ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Dulu yang dibangun pertama di rute, jadi yang dibangun pertama kalau saya pernah baca itu dari Semarang sampai Tanggung dulu teman-teman, sekitar 150 tahun yang lalu. Kita bertemu dengan rel, di sana ada rel teman-teman. Rel dari arah stasiun Cepu, Gambringan, dari lintas utara ya, dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Masuk ke sini nanti ketemu di stasiun Gundi. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Gundi. Nah ini udah ada pengumuman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gundi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gundi, persiapkan diri Anda. Dan mulai stasiun Gundi ini sinyalnya udah sinyal elektrik ya, bukan sinyal mekanik lagi. Jadi Gundi ke selatan sampai Solo itu udah sinyal elektrik. Tapi kalau Gundi ke utara, ke arah Semarang itu masih sinyal mekanik teman-teman. Nah yang rel sana itu sekarang statusnya masih mati suri ya, karena udah nggak ada kereta yang lewat ke arah sana. Wih, ini kalinya, sungainya kering dong, nggak ada airnya. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dan di sini sepertinya ada bekas bangunan-bangunan zaman dulu, entah itu depo kereta atau depo lokomotif ya, di stasiun Gundi. Jadi stasiun Gundi ini seperti Kedung Jati. Kalau stasiun Kedung Jati percabangan rel dari Semarang Solo menuju ke arah Ambarawa, kalau di Gundi dari Semarang Solo menuju satunya cabang ke arah jalur utara ke arah Cepu teman-teman. Dulu ada kereta api Sancaka Utara yang lewat sana, rel yang sana, tapi sekarang sudah tidak beroperasi. Tiba di stasiun Gundi, stasiun percabangan dan stasiun bentuk pulau ya, stasiunnya ada di tengah bangunannya. Jadi kalau mau masuk lewat tengah, terus diapit oleh rel di sebelah sini dan rel di sebelah sana. Ini ada MTT parkir di sana. Suasananya udah mulai teduh, mataharinya udah di sana tuh. Tadi kita dari barat ke timur terus belok ke selatan. Jadi stasiun Gundi ini juga termasuk stasiun tua yang bangunannya juga masih dipertahankan, dari bentuk bangunan dan tegel-tegelnya masih zaman dulu teman-teman, dari zaman Belanda sepertinya. Itu di sana ada gerbong-gerbong lawas zaman dulu. Stasiun Gundi ini bisa dibilang stasiun paling ujung selatannya daerah operasi 4 Semarang ya, karena setelah ini kita akan masuk di daerah operasi 6 Yogyakarta. Jadi bisa dibilang perbatasan.
Dan sekarang jam 16 lebih 5 menit, kita tiba di stasiun Salem. Ini kita berhenti tapi masuk sepur belok ya teman-teman. Sepertinya ini bersilang dengan kereta api apa. Dan di depan sana sudah tertutup CPL-nya, tapi sinyal belakang masih belum naik. Kalau misalkan ada kereta yang melintas langsung, terusnya melintas langsung jalur sini nih. Ini jalur lurus. Sinyal keluar stasiun Salem sudah naik ke atas teman-teman. Berarti ada kereta yang akan melintas langsung di jalur lurus sebelah sini dari arah mana ya? Sana selatan berarti ya, karena mataharinya di sana barat. Dari selatan menuju utara. Kita bersilang dengan suatu kereta api. Sepertinya kereta api jarak jauh. Kereta api Matarmaja dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen lewat jalur utara ya, lewat Semarang, melintas langsung stasiun Salem dan menyilang ke Joglo Semarkerto teman-teman. Jadi kalau kereta-kereta dari Jawa Timur yang ke Jakarta dan lewat jalur utara, lewat Semarang, Tegal, Pekalongan, pasti lewat jalur sini teman-teman. Brawijaya, Matarmaja, Majapahit, dan kereta api berantas. Stasiunnya ada di depan ya, kecil, stasiun kecil. Bahkan kalau turun di ekonomi 6 ini aja kita nggak dapat peron. Stasiun Salem ini kalau nggak salah di Kabupaten Sragen. Sudah masuk Sragen teman-teman. Wah, cakep banget birunya. Bening tanpa awan dan pas mataharinya di sebelah barat ya. Kehalangan kereta dan wah, Masya Allah. Langit sore yang cerah kayak gini tuh pas naik kereta emang the best sih. Perjalanan sore, perjalanan pagi dapat cuaca yang secerah ini. Biasanya kalau naik Banyu Biru yang dari Solo pagi atau dari Semarang pagi ya, itu nggak ada persilangan, jadi langsung bablas penguasa jalur. Naik Joglo Semarkerto dapat silangan sama Matarmaja di stasiun Salem. Dan kalau naik Banyu Biru yang malam dapat silang kereta sama Brawijaya ya di stasiun Karangsono. Malah stasiun kecil lagi di tengah hutan jati, Karangsono teman-teman. Sepertinya sudah mau diberangkatkan ya, sudah ada pengumuman 16.12 berangkat lagi dari stasiun Salem. Kita sekarang melintas di proyek double track baru ya, lintas Solo Kalioso. Ini ada rel sebelah sini. Nantinya akan double track dari Solo sampai Kalioso teman-teman. Nanti relnya jadi kayak gini, ada dua kiri kanan. Kalau sekarang masih single track, lalu yang rel sebelah kiri adalah rel yang baru.
Nantinya rel yang sini untuk kereta ke arah sana, ke arah utara, dan rel yang sebelah kiri adalah untuk kereta dari arah utara menuju selatan. Tapi sekarang masih belum aktif ya, dan nanti disambungin sampai ke jembatan yang baru itu yang di Simpang Joglo. Jembatan Simpang Joglo yang warna merah ya, nanti rel keretanya elevated di atas. Dan sinyal-sinyalnya juga sudah terlihat, nanti akan diganti sinyal elektrik ya, karena kalau double track pakai sinyal mekanik ya ribet, harus sinyal elektrik teman-teman kalau double track. Sebentar lagi perjalanan kereta api Joglo Semarkerto akan tiba di stasiun tujuan akhir Solo Balapan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang dari Tegal, Pekalongan, Semarang, kalau misalkan teman-teman mau ke Solo, opsi satu-satunya kereta yang kayaknya masih worth it, murah, cuman ada Joglo Semarkerto aja ya untuk saat ini ya. Kalau dari Tegal, Pekalongan, Oleri, pokoknya masih daerah-daerah baratnya Semarang. Kalau mau ke Solo, kayaknya baru ada yang paling murah dan jadwalnya masih enak, cocok, Joglo Semarkerto aja teman-teman. Tapi kalau mau yang lain, itu bisa mutus dulu, transit di stasiun Semarang, nanti bisa ngoper kereta entah itu Banyu Biru atau mungkin kereta jarak jauh beli tarif khusus untuk menuju ke arah Solo teman-teman. Untuk durasi perjalanan dari Semarang menuju Solo 2 jam 17 menitan. Dan kalau misalkan kita naik kereta ekonomi, kita dapat kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan seperti ini. Tapi sekarang hari Sabtu, weekend, penumpangnya tetap tidak terlalu penuh, bahkan satu kursi bisa dibilang terisi oleh satu penumpang saja. Jadi kita bisa selonjoran dan bisa Pelanggan yang kami hormati, ya menguasai kursi yang isinya 4 orang akan ini. tiba di tujuan Udah akhir ada stasiun pengumuman. Solo Balapan. Persiapkan diri Anda dan periksa Jadi kembali menurut barang saya bawaan Anda. kereta api Joglo Semarkerto ini bisa menjadi opsi terbaik untuk perjalanan siang yang Terima kasih atas menjelang kepercayaan sore ya, Anda menuju pada ke PT Solo Kereta Api Indonesia. Balapan teman-teman. Turunnya Sampai tujuan jumpa akhirnya pada di perjalanan stasiun Solo berikutnya. Balapan. Kalau di Solo kan ada 3 Dear stasiun ya, passengers, Solo in a few Jepres, Solo moments, Balapan, we will dan arrive at the final Formosan. station. Tapi Joglo Semarkerto Solo tujuan Balapan akhirnya di stasiun Station. Solo Balapan. Please prepare Kalau yourself misalkan and teman-teman check your kurang nyaman belongings. dengan layanan For your kereta own kelas safety, ekonominya karena stay kursi in tegak, your bisa seat naik until the di train kereta kelas completely eksekutifnya. stops Kalau using dari PT Kereta Semarang, Api tarifnya Indonesia. kelas See eksekutif you on the next trip. Rp150.000 teman-teman. Nanti sebentar lagi kita akan melewati percabangan rel segitiga. Kalau di Solo namanya segitiga ya, karena ada rel yang belok ke kiri ke arah Surabaya, ke arah Madiun, ke arah Malang, Surabaya. Terus dari sana ada rel lurus ke sini ke arah jalur selatan Solo, Jogja, Kebumen, Purwokerto, dan kita beloknya gini. Ini kan segitiga kan, belok sana satu, belok sini satu, terus ada garis rel di sebelah selatannya. Nanti kita masuk beloknya ke kanan ke arah stasiun Solo Balapan. Kalau ke kiri menuju ke arah stasiun Solo Jebres, ke arah Madiun, Surabaya teman-teman. Jadi tadi kereta api Matarmaja dari sana ke sini, dari timur ke sini belok ke utara, masuk ke sini. Kalau Banyu Biru kita belok ke sana. Dan ini ada Masjid Sheikh Zayed, kota Solo ya. Wih, kalau sore cakep cuy, tas biru. Itu adalah rel menuju ke arah Madiun sampai Surabaya teman-teman, dan kita belok ke sini lalu nanti bertemu sama rel di depan itu yang dari sana, dari stasiun Solo Jebres ya, dari timur. Jadi ada sana stasiun Solo Jebres, ini rel menuju ke arah lintas selatan. Kita masuk stasiun Solo Balapan. Jadi kalau dari Jogja ke arah Surabaya atau Malang pasti lewat ke sana tuh naik kereta. Alhamdulillah teman-teman, tepat waktu ya tiba di stasiun Solo Balapan, dan penumpangnya ramai banget yang turun, lumayan ramai. Nih dilihat nih, baru turun nih saya nih. Bentar, tak balik kameranya ya. Nama keretanya udah berubah teman-teman.
Selesai ditarik penumpang, persilakan dilakukan oleh dan jangan lupa. Namanya jadi Banyu Biru, sudah dibalik. Padahal baru datang loh Joglo Semarkerto. Karena kereta api Joglo Semarkerto ini setelah ini berangkat lagi menuju ke Semarang, teman-teman. Jam 5 ya kalau nggak salah ya berangkatnya. Jadi istirahat sekitar 30 menitan. Terus berangkat lagi jadi Banyu Biru. Tadi papan namanya udah dibalik, udah diganti. Dari Joglo Semarkerto jadi Banyu Biru. Penumpang yang turun akumulasi dari eksekutif 1, 2, ekonomi 1, 2 banyak banget ternyata. Meskipun di ekonomi belakang tadi penumpangnya nggak begitu rame ya, nggak full, bahkan satu kursi diisi 1 orang. Ternyata penumpangnya banyak banget. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya naik kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang menuju ke Solo Balapan, teman-teman. Semoga perjalanannya video ini bisa memberikan informasi tentang kereta api Joglo Semarkerto ya. Jadi pagi tadi jam 6.15-an atau setengah 7 kereta api Joglo Semarkerto ini berangkat dari Solo Balapan menuju Solo Balapan lagi, tapi lewat selatan. Muter dulu ke sana ke arah Jogja, Kebumen, Purwokerto, naik ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang, dan kembali lagi ke Solo Balapan, tiba jam 16.37, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.